Di antara larangan untuk pakaian yang pertama adalah man asbala izarahu fi salatihi khuyala. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di dalam salatnya karena kesombongan, maka falaisa minallah fi hillin wala haramin, maka ia bukan dari Allah dalam kehalalan dan keharaman. Artinya dalam hal ini termasuk perkara yang dilarang, sholat dengan memanjangkan kain di bawah mata kaki bagi kaum laki-laki. Memang para ulama berbeda pendapat terkait hukum menjulurkan kain. Kalau seperti Imam An-Nawawi, beliau berpendapat menjulurkan kain baik di dalam ataupun di luar sholat itu hukumnya makruh kalau alasannya bukan karena sombong. Jadi kalau alasannya bukan karena sombong, maka makruh menjulurkan kain di bawah mata kaki baik di dalam ataupun di luar sholat menurut Imam An-Nawawi. Tetapi jika karena sombong, maka hukumnya adalah haram. Jika karena sombong, maka hukumnya adalah haram. Haram menjulurkan kain di bawah mata kaki jika karena sombong, dan makruh jika kainnya di bawah mata kaki jika bukan karena sombong. Itu yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian juga terkait menjulurkan kain ini ada banyak hadis. Maka penting bagi kita untuk ikhtiyat, untuk hati-hati. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang sifatnya umum. Ma asfala minal ka'bain, ma asfalal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang melebihi di bawah mata kaki maka termasuk bagian dari api neraka. Maka kita perlu ikhtiyat, perlu hati-hati, sehingga kita angkat kain kita agar tidak menutup mata kaki sebagai bentuk kehati-hatian karena adanya dalil umum yang menyebutkan hal ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nabi bersabda, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menguraikan satu persatu tentang 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan mendapatkan siksa tersebut. Mendapatkan 4 madorot, mendapatkan 4 akibat. Akibat pertama tidak diajak bicara, akibat kedua tidak dilihat, akibat ketiga tidak disucikan, akibat keempat mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Dalam hadis ini tidak ada kata-kata khuyala karena sombong, maka kita perlu berhati-hati. Wal mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Yang kedua yang disebut oleh Nabi yang mendapatkan 4 akibat ini adalah orang-orang yang mengungkit pemberian, yang tidaklah ia mengasih sesuatu melainkan itu akan diungkit-ungkit. Rata tulung rada di wong. Kalingan to mbiyen sing nulungi sapa? Nah, ini termasuk bentuk ngungkit-ungkit. Sapa mbiyen sing nulungi zaman susah? Ya aku to, ora ana wong liya. Nah, maka ini adalah ungkapan mengungkit-ungkit pemberian. Ini dilarang. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebutkan dari termasuk 3 orang tadi adalah orang yang dia
menjual sil'atahu bil halfil fajir, menjual dagangannya dengan sumpah dusta atau sumpah palsu, bil halfil kadzib. Maka 3 orang ini mendapatkan 4 dampak tadi, 4 bahaya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga dari hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian pada saat sholat maupun di luar sholat hendaknya diangkat kainnya supaya tidak menutup mata kaki. Meskipun tadi kita sampaikan Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hukumnya kalau tidak karena sombong makruh, maka hendaknya kita menghindari kemakruhan. Kalau karena sombong maka hukumnya haram, maka kita juga menghindari sesuatu yang haram. Ketika kita melihat zahir hadis, memang dalam zahir hadis ada redaksi yang sifatnya ada rincian karena sombong, dan ada hadis yang menjelaskan menjulurkan kain di bawah mata kaki tanpa ada ketentuan karena sombong. Maka lebih hati-hati ketika kita menaikkan kainnya di atas mata kaki.